Halo cuy, balik lagi di Jadul. Kali ini Jadul bikin lagi video rekomendasi HP bekas flagship 2 jutaan tapi untuk tahun 2022. Video ini Jadul bikin karena awalnya lagi research untuk harga 3 jutaan tapi ternyata yang 2 jutaan itu masih banyak. Disclaimer aja, yang akan masuk dalam list ini adalah selain rekomendasi HP bekas flagship 2 jutaan di tahun 2021 lalu cuy. Jadi meskipun yang masuk rekomendasi sebelumnya masih ada di harga 2 jutaan dan kebanyakan memang masih di harga 2 jutaan, tapi gak akan dimasukin lagi ke list ini. Nah, buat yang belum tahu HP apa aja yang masuk ke list rekomendasi HP 2 jutaan sebelumnya, bisa dilihat videonya di pop up pojok kanan atas atau di kolom deskripsi dari video ini. Sebelum masuk ke rekomendasinya, Jadul mau ingetin lagi untuk dukung channel ini dengan subscribe channel ini ya cuy. Oke, sekarang langsung aja ke HP nomor 1. Di nomor 1 ini ada HP dari Sony, yaitu Sony Xperia One. HP yang saat ini dengan kondisi bekas dijual di 2,6 jutaan ini dirilis baru Mei 2019 yang lalu cuy. Belum ada 3 tahun nih. HP ini sendiri dimensinya cukup besar karena ukuran layarnya 6,5 inci. Layarnya ini udah pakai panel OLED dengan resolusi 4K yang overkill sebenarnya untuk layar HP. Sayangnya walaupun panel OLED tapi fingerprint HP ini masih ada di samping dan belum di bawah layar. Layarnya juga udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 6 sama kayak bodi belakangnya juga. Sementara untuk bagian framenya ini pakai material aluminium. Selain bodinya punya material premium, proteksi untuk HP ini juga premium karena ada sertifikasi IP65 atau 68 das water resistant. Sayangnya meskipun bodinya besar, slot SIM untuk HP ini cuma single aja cuy. Untungnya bodinya ini masih cukup untuk nampung 2 speaker, jadi bisa stereo speaker walaupun jack audio udah nggak ada ya cuy. Padahal sebenarnya kapasitas baterainya cuma 3330 mAh aja, yang harusnya bikin ruang di bodinya ini masih cukup untuk nyimpan komponen lain. Baterainya ini sendiri udah disupport dengan fast charging 18 watt, meskipun biasanya kalau beli bekas dapat charger pun udah alhamdulillah. Untuk jeroannya sendiri, HP ini pakai chipset Snapdragon 855 dengan OS Android 9 yang bisa di-upgrade sampai Android 11. Untuk RAM-nya, HP ini ngasih RAM 6GB dengan storage 64 atau 128GB. Tapi tentunya yang harga 2,6 jutaan ini adalah yang 64GB ya cuy. Kalau kameranya sendiri, HP ini punya triple kamera 12 megapiksel yang masing-masing berperan sebagai kamera utama, kamera 2 kali optical zoom, dan kamera ultrawide. Kameranya ini bisa merekam sampai resolusi 4K 30fps dan udah ada 5 axis gyro EIS cuy. Walaupun cuma berfungsi sampai resolusi 1080p 30fps. Ini juga berlaku untuk kamera depannya yang hanya satu dengan resolusi 8 megapiksel dan memang cuma bisa merekam sampai resolusi 1080p 30fps. Di nomor 2 ada iPhone 7 256GB. HP yang udah dirilis dari tahun 2016 ini sekarang dijual di harga 2,5 jutaan aja untuk varian dengan penyimpanan 256GB cuy. Meskipun bisa dibilang HP yang udah tua, tapi iPhone 7 ini masih menggoda kalau kita menimbang chipsetnya yang masih cukup kencang, storage besar, dan kamera yang optimal. Apalagi iPhone 7 ini masih dapat update ke iOS 15, bahkan ada kemungkinan akan dapat update iOS 16 juga. Dapur pacu dari HP ini sendiri menggunakan Apple A10 Fusion yang disupport dengan RAM 2GB aja. Walaupun RAM-nya kecil, tapi tentu untuk iOS ini udah cukup banget. Apalagi iOS 15 yang kinerjanya makin efisien. Jadi bisa lebih hemat dalam penggunaan RAM dan juga baterai, yang bikin gak terlalu kepikiran karena kapasitas baterainya cuma 1960 mAh, apalagi kondisi bekas yang tentu kondisi baterainya udah gak terlalu bagus. Kalau urusan penampilan, mungkin desain memang terlihat udah agak jadul, tapi material yang dipakai ini masih premium bahkan untuk zaman sekarang. Bagian depannya pakai Corning Gorilla Glass, sementara bagian belakang dan framenya menggunakan aluminium dan bodinya ini juga udah dapat sertifikasi IP67. Untuk bagian displaynya, ukuran layar ini untuk standar sekarang memang cukup kecil, cuma 4,7 inci aja dengan resolusi HD nih cuy. Tipe panel yang dipakainya juga masih IPS LCD Retina display yang sebenarnya udah sangat oke, cuma masih kurang dibanding AMOLED atau OLED dan sejenisnya. Tentunya karena masih IPS dan HP ini juga udah keluar lama, fingerprint sensornya tentu nggak ada di dalam layar, tapi posisinya ada di bawah layar ya cuy. Oh ya, dan layarnya tadi ini udah support 3D touch ya cuy. Nah, untuk kameranya, kamera belakangnya ini cuma ada satu aja dengan resolusi 12 megapiksel yang bisa ngerekam sampai 4K 30fps. Sementara kamera depannya 7 megapiksel dan bisa rekam sampai Full HD 30fps. Sama kayak jumlah kameranya yang total ada 2, speakernya juga ada 2 cuy, dan bisa stereo speaker.
Sayangnya iPhone 7 ini jadi HP pertama yang gak dilengkapin sama audio jack 3,5 mm. HP yang ketiga adalah Samsung Galaxy Note 8. HP yang dirilis hampir 5 tahun yang lalu ini menggunakan chipset Exynos 8895 yang hampir setara dengan Snapdragon 835. Chipsetnya ini ditemani dengan RAM 6GB cuy. Sebenarnya ada juga varian yang dijual dengan Snapdragon 835, tapi saat ini yang harganya 2,9 jutaan dan banyak dijual adalah yang X garansi Sein. Untuk OS-nya sendiri, HP ini bisa di-upgrade sampai Android 9 Pie. Nah, untuk bagian bodinya, desain HP ini masih terlihat modern dan materialnya juga tentunya premium. Bagian depan dan belakang menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5, sementara bagian framenya menggunakan aluminium. Tentunya HP ini juga udah punya sertifikasi IP68. Ukuran HP ini sendiri cukup besar, layarnya berukuran 6,3 inci dengan panel Super AMOLED beresolusi 2K dan kerapatan 521 ppi. Untuk storage-nya dengan harga 2,8 jutaan ini yang dijual adalah tipe ROM 64GB. Untuk bagian kamera belakang HP ini ada dua, yang keduanya berukuran 12 megapiksel. Satu kamera ini sebagai kamera utama dan satu kamera lagi sebagai kamera telefoto. Kamera belakangnya ini bisa merekam sampai 4K 30 fps dan ada gyro EIS sebagai stabilizer bawaan. Sementara untuk kamera depannya ini cuma ada satu cuy, yang resolusinya 8 megapiksel aja dan bisa merekam sampai resolusi 1440p 30 fps. Di sebelah kamera depannya ini ada iris scanner cuy, yang bisa digunakan sebagai pengaman tambahan. Untuk baterainya sendiri ukurannya cuma 3300 mAh aja dengan fast charging 15 watt. Tentunya kalau dari spek secara umum HP ini kurang worth it ya cuy. Tapi kalau melihat fitur tambahannya berupa S Pen, HP ini jadi punya nilai jualnya tersendiri dan wajar aja dihargai 2,9 jutaan nih cuy. HP yang keempat adalah Google Pixel 3. HP besutan Google ini menggunakan Corning Gorilla Glass 5 untuk bagian depan dan belakang bodinya dan aluminium untuk bagian framenya. HP ini juga udah ada sertifikasi IP68 tahan air dan debu. Untuk bagian layarnya tipe panel yang digunakan adalah POLED nih cuy. Ukurannya sendiri bisa dibilang medium 5,5 inci aja dengan resolusi Full HD+. OS dari HP ini tentunya menggunakan Android yang saat ini bisa di-upgrade sampai Android 12. Sementara dapur pacunya menggunakan Snapdragon 845 yang ditemani 4GB RAM. Dengan harga 2,5 juta ini, storage yang disediain adalah 64GB, tapi ada juga yang varian 128GB cuma emang lebih mahal. Kamera utama dari HP ini cuma ada satu, resolusinya 12,2 megapiksel yang dilengkapi dengan gyro EIS dan bisa rekam sampai resolusi 4K meskipun 30 fps aja. Sementara kamera depannya justru ada dua, yang keduanya ini punya resolusi 8 megapiksel cuy. Fungsinya sendiri salah satunya ini sebagai kamera ultrawide. Kualitas perekaman maksimal di kamera depannya ini cuma Full HD 30 fps aja cuy. Untuk bagian suaranya, HP ini udah ada stereo speaker tapi gak punya jack audio. Kalau baterainya ukurannya cukup kecil 2915 mAh aja dan support fast charging 18 watt. HP yang terakhir adalah LG G8 ThinQ. HP ini sekarang dijual di harga 2,6 juta cuy. Dengan harga segitu kalian bisa dapat HP dengan material kaca Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan, Corning Gorilla Glass 6 di bagian belakang, dan aluminium frame yang udah dapat sertifikasi IP68. Untuk layarnya, panel yang digunakan adalah POLED dengan ukuran 6,1 inci beresolusi 2K. Lanjut ke platform, OS yang digunakan adalah Android Pie yang bisa upgrade sampai Android 10. Untuk mendukung performanya ini, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 855 dengan RAM sebesar 6GB dan storage 128GB. Untuk bagian kamera yang dijual dengan harga 2,6 jutaan ini punya dual kamera belakang dengan ukuran 12 megapiksel dan 16 megapiksel sebagai kamera ultrawide. Kameranya ini bisa merekam sampai resolusi 4K 30 fps, sementara kamera depannya ada satu aja dengan resolusi 8 megapiksel dan bisa merekam sampai Full HD 60 fps. Di bagian audio, HP ini masih menyediakan audio jack combo 3,5 mm dan dual stereo speaker. Untuk fitur, HP ini punya NFC, fingerprint, Face ID, dan Hand ID. Untuk baterainya ukurannya cukup standar 3500 mAh yang support fast charging 21 watt nih cuy. Nah jadi itulah cuy kelima HP flagship bekas 2 jutaan yang Jadul rekomendasiin untuk saat ini. Harga yang Jadul sebutin ini adalah harga untuk kondisi paling layak ya cuy. Jadi kalau kalian bisa nerima sedikit minus di beberapa bagian tentunya bisa nemuin yang lebih murah ya cuy. Oke jadi sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini kalau dirasa menarik dan bermanfaat, dislike aja kalau nggak suka. Thank you for watching and see you in another video.